Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kalau tidak ada 3 hal ini, maka mantan akan menerima diajak kembali bersamamu lagi. Ya, sebenarnya tanpa kita sadari, mungkin saja ada karakter ataupun sifat pada diri kita yang membuat mantan trauma untuk kembali bersama kita lagi. Jadi bukan dia sudah tidak cinta. Mungkin perasaan cinta itu masih ada di dalam hatinya. Apa tanda kalau dia masih mencintai? Mantan sampai hari ini masih sendiri. Tidak pernah mencari pengganti kita. Tapi sekuat apapun usaha kita untuk ngajak dia kembali bersama lagi, mantan selalu menolaknya. Nah, kenapa demikian? Karena mantan trauma. Ada 3 sifat pada diri kita yang bisa membuat mantan trauma ataupun takut untuk kembali bersama lagi. Yang pertama, kita adalah tipe orang yang emosional, pemarah, ya, hobinya bertengkar. Kalau sudah bertengkar, kalau orang lain mungkin 1 jam sudah capek. Nah, mungkin kalau kita bertengkar sanggup sampai berjam-jam, ngomel itu sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Ya, jadi marahnya juga cepat. Tidak bisa misal mantan itu melakukan sesuatu yang kita tidak suka atau dia lupa, ya, dengan janjinya atau apalah gitu. Sesuatu yang hati kita tidak srek. Nah, mantan kemudian menunjukkan itu. Dan itu kan sesuatu yang sangat manusiawi ya sebenarnya. Manusia itu bisa khilaf, bisa lupa, bisa salah, dan seterusnya. Itu kan sangat manusiawi. Tapi kita langsung emosi. Ya. Dan kemudian setelah itu bertengkar. Marah-marah. Dan kalau sudah emosi, marah-marah, mungkin kemarahan kita itu serem lah untuk dilihat. Marahnya itu marah banget untuk sebuah kesalahan yang sangat kecil, ya. Dan itu terjadi terus, ya, bahkan mungkin setiap hari. Nah, orang ketika dimarahi terus, bertengkar terus, dia akan merasa capek dan trauma untuk bersama lagi, ya. Karena apa? Karena merasakan menjalani pertengkaran itu kan bisa membuat orang jadi stres tuh. Nah, sehingga bagaimana dia bisa fokus bekerja kalau pikirannya terus kepikiran. Ini sedang bertengkar, ini sedang marahan. Bahkan ketika dia bekerja pun dia tidak bisa fokus karena kita masih meneruskan kemarahan kita dengan chatting WhatsApp dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ini adalah orang yang selalu mencari kesalahan mantan. Pokoknya pinter banget tuh kita menemukan kesalahan dia dan kita tidak mau disalahkan. Kita benar terus pokoknya. Itu namanya kan orang yang egois. Nah, ego yang sangat tinggi itu juga membuat mantan akan trauma untuk balik ya. Karena yang namanya manusia itu kan dia tidak cuman harus menghargai terus, tapi sebagai manusia dia juga ingin dihargai. Tidak hanya dia yang mendengarkan terus, tapi sebagai manusia
dia juga ingin didengarkan. Ada kan orang kalau diskusi, kalau ngobrol itu tidak pernah memberikan kesempatan kepada lawan bicaranya untuk ngomong. Dia ngomong terus begitu dan orang hanya menjadi pendengar dia. Nah, itu yang kedua tuh. Dan yang ketiga adalah sifat tergesa-gesa, tidak sabaran. Apapun pengennya serba cepat ya. Tengah malam menginginkan sesuatu, pokoknya harus segera bisa dibeli, harus bisa segera didapatkan. Ya. Kemudian termasuk juga pengen mantan balik nih. Cari itu berbagai video tutorialnya. Ya, komennya mesti to the point saja, langsung saja. Ya, apa nih tipsnya agar mantan bisa segera balik? Nggak usah muter-muter, nggak usah dikasih penjelasan-penjelasan. Kalau amalan, apa amalannya? Kalau doa, apa doanya? Pokoknya langsung pengen yang serba cepat, serba instan ya. Nah, ini juga adalah sesuatu yang membuat mantan trauma ya. Misal mantan sekarang masih trauma dan kita kejar-kejar, kita paksa untuk kembali secepatnya, ya tidak bisa begitu. Ya, termasuk juga ketika orang berdoa, ya. Kalau orang ingin doanya terkabul, dia harus sabar di dalam berdoa. Kalau dia sudah tidak sabar di dalam berdoa, maka itu adalah pertanda bahwa doanya tertolak. Kalau dia berdoa agar mantan menjadi jodohnya, maka dengan tidak sabaran itu jadi pertanda bahwa mantan tidak akan menjadi jodohnya, ya, atau bukan jodoh dia. Karena tanda tertolaknya doa itu adalah sifat tergesa-gesa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.